Ya, kembali lagi di dalam seri panggilan melayani program acara STT Injil Bakti Caraka bersama saya dengan Samuel Sinuraya, dan hari ini saya ada bersama dengan dua wanita yang luar biasa yang melayani di STT Injil Bakti Caraka saat ini. Baik, nanti kita akan berkenalan kepada mereka. Sebelumnya, selamat sore. Sore, Pak. Iya, ibu-ibu sekalian ya, luar biasa ya. Hari ini bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Baik. Sehat. Sehat, baik ya, baik. Nah, kita mau berbincang-bincang dulu ini ya dengan kedua saudari kita ini. Kita mulai dari Mbak Anes saja dulu ya, karena Mbak Anes ini dulunya adalah seorang mahasiswa dari STT Injil Bakti Caraka. Boleh nggak Mbak Anes memperkenalkan diri, lalu menceritakan sedikit kepada kita bagaimana Tuhan memanggil Mbak Anes, kok mau sih jadi hamba Tuhan seperti itu? Kenapa nggak punya cita-cita yang lain seperti itu? Silakan Mbak Anes. Ya, pertama saya perkenalkan diri saya, nama saya Anis Laia. Biasanya saya dipanggil Anis saja. Anis, nggak ada kata ajanya ya. Oke ya, Anis aja ya. Iya, iya. Iya, jadi sekarang itu saya seorang staf di STT IBC. Saya di bidang bantu keuangan sekarang, dan juga sebagai ibu asrama, gembala asrama. Gembala asrama, ya. Oke. Ya. Ya. Nah, kalau berbicara mengenai panggilan, ya, saya akan menceritakan secara singkat ya panggilan saya. Sebenarnya waktu sejak kecil itu sebenarnya saya sudah punya kerinduan ya untuk melayani Tuhan, mengabdikan diri untuk melayani Tuhan. Tetapi seiringnya berjalan waktu, SMP SMA itu kayak berubah gitu, berubah arah karena faktor-faktor ekonomi kan waktu itu. Jadi saya melihat lebih baik sepertinya saya masuk akuntansi kayak gitu kan, supaya saya bisa berbisnis itu ya, keinginan saya berbisnis, kemudian menolong keuangan keluarga dan juga bahkan punya kerinduan untuk supaya bisa bantu gereja Pak, kayak gitu ya. Luar biasa. Iya, tapi Ibu Anis ini ya. Tapi nah setelah saya tamat SMK itu karena perekonomi sepertinya tidak memungkinkan ini, jadi saya bekerja dulu gitu kan pernah Pak. Bekerja Ibu ya? Iya, bekerja 2 tahun. Bekerja, tapi selama saya bekerja itu saya seperti merasa kayak tidak ada rasa kenyamanan, kayak ada sesuatu yang hilang gitu. Pokoknya tidak merasa nyaman, dan padahal kalau sebenarnya kalau soal mengenai uang, ada uang gitu ya. Beli ini beli itu bisa gitu karena kan kerja. Jadi tapi kayak ada kekosongan gitu di dalam diri saya, dan itu saya sharing sama teman saya gitu ya. Dan teman saya ini dia bilang, kenapa kamu nggak masuk sekolah Alkitab gitu. Nah dari situ saya kayak mulai terganggu dengan kata-kata itu, dan akhirnya saya berdoa lagi gitu kan. Dan seperti kayak teringat dengan waktu cita-cita saya waktu kecil gitu ya. Akhirnya mungkin dengan cara ini waktunya saya mungkin memenuhi cita-cita saya waktu kecil itu, panggilan saya waktu kecil. Dan akhirnya saya sharing kepada seorang hamba Tuhan waktu itu, karena saya waktu itu anak kaum muda gitu ya, jadi jemaat. Jadi saya sharing sama seorang hamba Tuhan yang melayani di kaum muda waktu itu, dan dia doakan saya, dan akhirnya dia terus kasih saya dorongan untuk terus doakan, kalau memang benar-benar panggilanmu pasti Tuhan buka jalan kayak gitu kan. Akhirnya ya singkat cerita saya memutuskan akhirnya untuk masuk sekolah Alkitab gitu ya. Luar biasa. Jadi sebenarnya sudah ada kerinduan untuk melayani sejak kecil. Betul Pak. Hanya waktu bertambahnya usia itu mulai hilang, tapi dan itu pun nggak hilang 100%. Saya masih ada justru, kerinduan itu. Iya, waktu itu saya mau berbisnis supaya bisa bantu gereja gitu Pak. Luar biasa. Baik, ini kesaksian yang luar biasa ya, dan bagaimana Tuhan memanggil kembali lah ya selama 2 tahun itu setelah waktu Ibu bekerja itu ya. Baik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan dari Ibu
sebenarnya panggilan Ibu ini adalah Ibu Ririn, tapi nama aslinya nanti mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya. Oke, terima kasih buat kesempatannya Pak Samuel. Shalom, saya Ya. memperkenalkan diri. Nama saya Nidia Anggreni. Itu nama apa KTP ya, nama Ya. KTP, nama ijazah. Asli, Tapi ya. nama panggilan saya dari kecil itu adalah Ririn. Memang jauh berbeda sekali dengan nama asli, cuman itu ada sejarahnya lah ya, nggak Iya. perlu diceritakan. Iya. Yang saya ingin ceritakan adalah panggilan Tuhan. Iya. Ya, jujur saya ini adalah orang yang dari kecil itu bukan orang yang mengenal Tuhan. Artinya bukan orang Kristen. Iya. Ya, iya. tetapi dari agama yang lain lah gitu, nggak perlu Ah. disebutkan. Dan saya bertobat umur 14 tahun. Hmm. Jadi umur 14 tahun ketika saya bertobat, saya belum mengalami panggilan Tuhan di situ. Yang saya hanya mengalami kasih mula-mula, di mana saya Iya. bersyukur mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan, dan saya belajar mengenal Tuhan, ya, Tuhan Yesus, bagaimana pribadinya, bagaimana cara dia menyelamatkan manusia, bagaimana kasihnya yang begitu besar kepada manusia. Itu yang saya kagumi dan yang membuat akhirnya saya tertarik ingin menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam perjalanan itu panggilan Tuhan dimulai ketika saya sudah 2 tahun bertobat. Iya. Waktu itu keluarga saya sendiri yang memang orang yang sudah bertobat dan hidup sungguh-sungguh melayani di dalam Tuhan, itu memberi seperti sebuah kesan kepada saya bahwa kamu sepertinya, atau mereka meyakinkan saya bahwa kamu itu akan menjadi hamba Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidupmu untuk menjadikan kamu sebagai hambanya, melayani dia dengan sungguh-sungguh, melayani dia dengan seutuhnya, yang artinya waktu, ya selalu seluruh hidup saya diberikan kepada Tuhan untuk melayani dia. Ketika keluarga saya yang cinta Tuhan ini mengatakan demikian, awalnya saya nggak yakin. Karena waktu itu saya masih kelas 3 SMP. Iya, Saya iya. bertobat kelas 1 SMP dan saya mendapatkan panggilan itu kelas 3 SMP. Dan saya berpikir waktu itu sebagai anak remaja, apakah benar Tuhan mau pakai saya? Dan karena saya nggak percaya dengan diri saya merasa saya itu nggak layak untuk melayani Tuhan. Siapa sih saya ini orang berdosa gitu, dan banyak hal yang menurut saya nggak layak untuk menjadi pelayan Tuhan pada saat itu, yang membuat saya nggak percaya diri. Tapi berjalannya waktu, ketika saya SMA, saya akhirnya belajar untuk ikut melayani, terlibat pelayanan di dalam gereja itu. Jadi saya terlibat pelayanan, pertama dipercayakan menjadi singer, mengajar sekolah minggu, akhirnya dilatih juga bagaimana cara membuat renungan. Dan ketika saya melakukan itu, ada seperti semangat atau spirit dalam diri saya suka. Seperti orang katakan saya itu kayak passion saya di situ gitu. Iya. Saya menikmati. Menikmati Jadi saya menikmati melayani. ketika mengajar sekolah minggu, Iya, saya iya. menikmati ketika saya menjadi singer, bahkan menjadi WL, bahkan ketika saya harus membuat khotbah gitu kan, Iya, iya. renungan-renungan kecil gitu, dan saya Iya. menikmati itu. Ketika saya menikmati itu, seperti ada pesan yang berasal dari mungkin lubuk hati saya. Apakah itu suara Roh Kudus bagi saya mengatakan bahwa itu tanda bahwa kamu adalah orang yang dipanggil Tuhan. Maksudnya kamu akan Tuhan punya rencana untuk kamu itu menjadi hambanya yang melayani dia sepenuhnya. Iya, iya. Karena tanda tadi itu bahwa saya menikmati apa yang saya lakukan, Iya, pelayanan iya, yang saya iya. lakukan saya menikmati. Iya, Jadi iya. akhirnya saya katakan, Tuhan kalau memang tanda ini kalau memang itu yang Tuhan inginkan bagi hidup saya mau memberikan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Wow. Nah, jadi ketika waktu itu SMA kelas 1 saya katakan, Iya, iya. saya katakan, Tuhan, saya mau menanggapi panggilan Tuhan. Kalau itu adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup saya. Wow, Jadi, luar biasa ya. begitu. Jadi sebenarnya lewat pengalaman pelayanan ya, Iya. di sehari-hari itu yang membuat Bu Ririn tahu, Bu Nidia tahu bahwa kayaknya ini passion saya, ini saya Iya. suka melayani, jadi Bu Ririn memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Iya, Iya, betul. Nah, di sini Bu Anis ini juga dulunya adalah seorang mahasiswa di STT Injil Bakti Caraka. Wow. Jadi gimana kira-kira? Apakah memang di STT Injil Bakti Caraka ini betul-betul
mempersiapkan Bu Anis menjadi hamba Tuhan dengan baik, atau mungkin ada kesan yang mungkin Bu Anis bisa ceritakan kepada kita? Iya, pastinya ya selama saya menjadi seorang mahasiswa di STT IBC itu banyak hal lah ya yang saya dapatkan gitu ya. Baik itu dalam hal pribadi saya sendiri, Iya. kayak membentuk karakter saya Iya, gitu ya. Yang dulunya saya mungkin orang yang susah mengampuni gitu ya, Iya. kayak dalam hal suka mendendam gitu, nggak Iya. bisa terbuka gitu dengan apa yang ada di dalam diri saya kayak gitu. Tapi Tertutup ya. iya, saya termasuk orang yang tertutup dulunya gitu Iya, ya. iya. Tapi dengan saya masuk di STT IBC itu karena dengan proses-proses yang ada dan dengan pengajaran-pengajaran yang diberikan juga itu mengubahkan saya gitu, mengubahkan pola pikir saya juga dan Iya, mengubahkan karakter gitu ya, pastinya dalam hal karakter juga. Karena kayak di dalam hal berasrama pun kita kan tinggal di asrama Pak ya, di STT IBC itu ada asramanya dan saya tinggal di asrama. Nah di situ banyak pembentukan juga karena di asrama itu kan berbagai macam suku dan Iya. pasti Karakter ada juga iya berbeda-beda gitu ya. begitu ya Pak. Terus juga pemahaman juga berbeda Iya, gitu ya. iya, Jadi iya, pastinya akan ada namanya bentrok kayak gitu ya. Iya. Tapi justru disitulah saya menjadi orang yang dewasa. Di situ saya menjadi orang yang kuat Iya. gitu ya, dan di situ saya mengalami Tuhan gitu, di mana di Iya, saat iya. saya sedang down Iya. itu seperti Tuhan berikan saya kekuatan gitu. Tuhan mampukan saya untuk melewati itu gitu. Lalu bagaimana training di STT IBC? Apakah memang berguna untuk pelayanan Ibu sekarang? Termasuk juga dengan akademiknya? Iya, pastinya sangat berguna Pak. Kenapa? Karena kayak dalam hal akademik yang kami pelajari di kelas-kelas itu juga kami langsung praktekkan dalam pelayanan kami ya gitu. Kayak kami itu mahasiswa itu banyak dilibatkan dalam pelayanan. Ada pelayanan komsel, pelayanan feeding program, dan juga pelayanan sekolah minggu. Juga kayak dilibatkan dalam kadang-kadang singer, WL kayak gitu. Jadi itu ilmu-ilmu yang kami pelajari dari kelas yang dibagikan dosen-dosen kepada kami itu kami langsung praktekkan dalam pelayanan kami gitu Pak. Iya, luar biasa. Iya, iya. Jadi berguna lah ya apa yang sudah Sangat dipelajari di berguna, dalam Pak. pelayanan. Oke. Nah, seandainya nih yang menyaksikan ini mereka ada di dalam dua pilihan ini ya, mereka pengen melayani tapi masih ragu. Mungkin ada nggak saran atau masukan atau mungkin kata-kata dari Bu Ririn dulu, mungkin baru setelah ini nanti Bu Ya, Anis. mungkin kata-kata ya pesan dan kesan atau berdasarkan pengalaman sih ya. Ya, ya. Berdasarkan pengalaman saya, kalau memang kita sudah dipanggil Tuhan, kemanapun kita akan pergi, Iya. pasti panggilan itu akan tetap mengikuti kita. Iya, Jadi iya, iya. seperti tadi pengalaman Bu Anis, dari Iya. kecil ingin menjadi hamba Tuhan, tapi pada Iya. perjalanannya seolah-olah itu dilupakan. Tapi pada akhirnya Allah yang akan mengingatkan kembali panggilan itu dan Iya, dan mengejar panggilan itu akan mengejar kita kemanapun kita pergi. Iya, Jadi iya. jadi kalau ada teman-teman semuanya yang mengalami panggilan Tuhan, jangan abaikan, responi dengan tepat. Katakan Tuhan, ini saya mau gitu. Mungkin proses ketika kita dipanggil Tuhan juga nggak enak ya, Iya, iya, sama iya. gitu proses kemanapun mau kerja apapun pasti ada aja masalah. Tapi yang menjadi titik baik buat kita gitu adalah yang benar itu bahwa panggilan Tuhan itulah panggilan yang termulia. Artinya Tuhan mengundang kita sebagai seorang rekannya yang sangat terhormat, yang dihormati oleh Allah. Allah memanggil kita menjadi rekan kerjanya untuk mengerjakan pekerjaannya di dunia ini. Dan Allah juga memperlengkapi kita, jangan takut. Allah pasti akan memperlengkapi kita. Allah juga pasti akan menolong kita melalui jalan-jalan yang proses-proses yang akan kita alami. Karena Allah juga akan bersama-sama dengan kita. Karena Dia yang memanggil kita. Jadi jangan pernah takut ya. Iya. Jadi jangan pernah merasa, aduh bagaimana aku meninggalkan keluargaku nanti, Iya. bagaimana aku nanti mengikut Tuhan, apalagi katanya image-nya hamba Tuhan,
nggak punya duit, oh itu salah besar ya. Ya. Warisan kita adalah surga. Jadi jangan pernah mengatakan hamba Tuhan nggak punya duit. Jadi jangan pernah takut ya untuk menanggapi panggilan Tuhan. Lakukan yang terbaik, katakan ini aku Tuhan, utus aku Tuhan. Ya, Oke, seperti itu. Terima kasih. Kalau Bu Anis, Ya. silakan. Ya mungkin yang bisa saya katakan sih kepada orang-orang yang memiliki panggilan itu jangan menunda-nunda waktu gitu ya. Jangan, kadang-kadang kan apalagi kan kita masih muda, oh saya mau coba dulu inilah, mau kerja dulu lah, inilah, begitulah. Akhirnya kita mengabaikan panggilan Tuhan gitu kan. Jangan, kalau bisa waktu kamu merasa ada panggilan itu di dalam dirimu, kamu langsung tanggapi. Karena Tuhan itu sebenarnya memerlukan orang yang bekerja di ladangnya gitu ya. Banyak sebenarnya yang ladang tapi nggak ada yang bekerja gitu Pak. Jadi mari ambil bagian dalam pekerjaannya Tuhan gitu, langsung memberikan diri gitu. Jangan lagi menunda-nunda waktu gitu. Ya selagi masih muda gitu ya. Terus ya mungkin itu aja Pak. Ya. Terima kasih Bu Nidia dan juga Bu Anis. Ya, tadi kita sudah mendengarkan kesaksian daripada kedua ibu yang ada di sini, Ibu Ririn dan Ibu Anis. Saya percaya kita semuanya diberkati dengan kesaksian mereka. Dan biarlah kesaksian-kesaksian ini bisa mendorong anak-anak muda yang punya panggilan Tuhan untuk melayani. Mari jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu, serahkan hidup untuk melayani Tuhan. Dan kami STT Injil Bakti Caraka di Batam terbuka untuk saudara. Saudara bisa menghubungi kami untuk bisa dipersiapkan menjadi hamba Tuhan di tempat ini. Sampai jumpa di dalam sesi panggilan pelayanan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.